Gianni Infantino mengumumkan secara resmi Argentina yang akan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan tunggal ada di FIFA. Tidak pernah terlintas sedikit pun dari PSSI maupun pemerintah bahwa kita mau mundur. FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan, FIFA melihat ini sebuah intervensi. Ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia, dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Hai, balik lagi di Livi On Point. Setelah Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan sudah resmi digantikan oleh Argentina sebagai tuan rumah yang baru. Tapi sebetulnya nggak cuma itu isunya. Ada juga soal Peru yang juga batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ada nggak sih kemungkinan Indonesia untuk menggantikan posisinya Peru? Karena kan kalau Peru ini dibatalkan bukan karena intervensi. Kalau Indonesia ini kan karena intervensi politik. Sementara Peru ini kan dibatalkan karena memang secara infrastruktur mereka belum siap. Ini sebaliknya dengan kita. Kita infrastrukturnya udah siap. Cuma kemarin ada tragedi intervensi politik yang kemudian membuat FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Kita bicara soal banyak kemungkinan itu dan apa sih sebetulnya yang harus disiapkan PSSI untuk memperbaiki persepak bolaan tanah air. Bersama dengan Bung Akmal Marhali, ini adalah bagian dari tim Save Our Soccer. Yeah. Selamat datang di Livi On Point, Bung Akmal. Selamat sore, Livi. Selamat sore. Sore soalnya kita tapping ya. Jadi gimana nih Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai bagian dari pecinta sepak bola tanah air? Ya pasti kita sedih, kecewa, marah, semua bercampur jadi satu gitu kan. Cuma permasalahannya siapa yang mau disalahkan, ini yang banyak tanda tanya gitu. Karena sejatinya penggemar sepak bola itu hanya ingin nonton bola. Nggak ada tujuan-tujuan lain. Kalau kemudian akhirnya kepentingan politik praktis yang membuat kita batal jadi tuan rumah, maka seyogianya orang-orang politisi atau partai politik yang kemudian menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah, ya harusnya mohon maaf kepada masyarakat. Karena bagaimanapun mereka adalah konstituen dari rakyat adalah konstituen mereka. Jadi alangkah baiknya mereka minta maaf karena ini bagian dari sikap gentleman terhadap masyarakat yang diwakili oleh mereka semua. Dan ya inilah problem sepak bola kita, di mana kemudian sepak bola ditunggangi oleh kepentingan politik. Sejarah membuktikan bahwa hanya nikah yang harusnya bisa menunggangi melakukan mendompleng dalam kaitan dengan penjajahan. Politik tidak boleh mendompleng sepak bola gitu. Politik tidak boleh mendompleng sepak bola, harusnya. Tapi kan Pak Erick Thohir juga bahkan sudah mengamini bahwa ada intervensi begitu, sehingga kemudian menyebabkan yang kemarin kita tunggu perhelatan akbar Piala Dunia U20 itu batal di Indonesia. Ya, kalau kita lihat kan problemnya juga jadi jelimet ya, di mana kita ini standar ganda urusannya. Misalnya sebelum-sebelumnya tidak masalah tuh atlet-atlet lain datang ke Indonesia, atlet Israel untuk ikut event olahraga, misalnya atlet bulu tangkis 2015, Misha Zilberman tidak masalah tuh tampil di kejuaraan dunia bulu tangkis. Kemudian 2022 ada dua atlet panjat tinding, Yoval dan juga Noah tidak masalah ikut panjat tinding dunia di Jakarta. Kemudian di akhir tahun 2022 Desember ada e-sport di Bali menghadirkan atlet Israel, tidak masalah. Terus kemudian, kenapa Piala Dunia nggak boleh ya? Di Jakarta juga ada kejuaraan menembak, ada atlet Israel, tidak masalah. Kemudian terakhir Februari lalu gitu kan ada Michael Yakovlev, atlet balap sepeda tampil di Velodrome Jakarta, bahkan peringkat 3 benderanya dinaikkan, bendera Israel, tidak masalah. Dan kemudian ada Interparliamentary Union di Bali 24 Maret 2022, benderanya dikibarkan, bahkan petinggi-petinggi politik kita bertemu dengan para perwakilan dari parlemen Israel, bahkan kita punya hubungan bisnis mencapai 4,9 triliun dengan Israel, itu nggak masalah. Kok tiba-tiba sepak bola jadi masalah? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa olahraga lain boleh? Betul. Kenapa kemudian hubungan bisnis bahkan itu boleh, tapi kenapa kemudian bola nggak boleh? Gitu? Nah itu dia, ada apa di balik ini semua? Kalau kemudian ujung-ujungnya adalah intervensi politik seperti yang disampaikan, ya ini akhirnya membuat FIFA itu sangat alergi dengan urusan politik. Jadi FIFA itu paling tidak suka kalau kemudian sepak bola diseret-seret ke urusan politik praktis. Itulah yang membuat kita batal jadi tuan rumah. Nah, tapi kan gini, saya juga pernah ngobrol dengan beberapa orang lah katakanlah yang juga menyatakan begini. Memang nggak mungkin
sepak bola itu dilepaskan dari politik. Betul, tidak mungkin. Karena apa? Harus bersinergi karena ada kepentingan mana? Kepentingan negara sebenarnya bukan politiknya, tapi kepentingan good governance-nya gitu kan, government will gitu kan, kayak tujuan-tujuan pemerintah. Seperti misalnya Piala Dunia kan tidak bisa digelar tanpa negara. Gitu. Sebagai contoh misalnya kita 2010 itu mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kita harusnya untuk menang, dan Qatar bukan tuan rumah, Indonesia tuan rumah. Tapi kenapa kemudian kita gagal dalam bidding saat itu? Karena kita tidak membawa satu syarat yang harus dipenuhi, yakni rekomendasi dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang membuat kita gagal. Artinya ketika 2019 kita mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U20, yang membuat kita berhasil diterima menjadi tuan rumah adalah karena rekomendasi atau government garansi dari Presiden Joko Widodo. Artinya peran pemerintah dengan sepak bola hubungannya sangat kuat sekali. Tapi jangan kemudian politiknya dibenturkan dengan sepak bola. Kalau kemudian politik dibenturkan sepak bola, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya seperti sekarang kita nih malu secara moral kepada masyarakat internasional ketika kita dianggap sebagai bangsa yang tidak punya komitmen. Tapi bagaimana dengan anggapan? Ya susah juga karena memang mereka yang ada di dalam internal struktur PSSI pun itu bagian dari politik Indonesia. Maksudnya ya ketua umumnya Menteri BUMN, wakil ketua umumnya mantan Menpora gitu ya. Ya gimana juga ya, gimana kemudian intervensi politik itu nggak erat kaitannya dengan dunia persepak bolaan khususnya di Indonesia. Iya, artinya kan ini kan pelajaran buat kita ke depan. Kalau bisa kemudian ke depan sepak bola kita ini tidak dijadikan kerja sambilan, double job gitu. Dikerjakan atau dipimpin oleh orang-orang profesional yang benar-benar memahami jiwa raga sepak bolanya. Jangan kemudian misalnya pejabat-pejabat yang kita belum tahu apakah dia benar-benar mau memajukan sepak bola hanya ingin menjadikan PSSI sepak bola sebagai batu loncatan politik. Nah, ini kan problem kita gitu. Selama ini yang masalah di sepak bola kita itu ekosistemnya. Ekosistem sepak bola kita itu ada 3 gitu kan. Yang pertama adalah pejabat, penguasa, konglomerat, pengusaha yang butuh popularitas, butuh pencitraan, butuh elektabilitas, butuh dukungan masyarakat atau butuh popularitasnya untuk kemudian untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini yang kemudian mereka masuk ke dalam sepak bola. Yang kedua, ekosistem yang kedua adalah mereka yang menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir, yang menguasai pertandingannya, bahkan yang bisa ngatur siapa yang juara, siapa yang degradasi, yang bisa mengatur bisnisnya, bahkan bisa mengatur judinya. Kelompok kedua ini kelompok mafia. Kelompok ketiga adalah kita masyarakat pecinta sepak bola yang punya harapan bahwa sepak bola kita berprestasi, tapi kita selalu dibohongi oleh kelompok 1 dan kelompok 2 sehingga kemudian kita hanya jadi objek penderita di sepak bola. Itu yang kemudian bikin saya kemarin ketika di program Rosi itu ada hoki, ada teman-teman dari atlet-atlet U20 yang kemudian datang, mereka menyatakan kita tuh nggak ngerti apa-apa soal politik, kita cuma ngerti main bola, kita cuma pengen main bola, kita cuma pengen banggain orang tua kita cuma pengen berlaga di Piala Dunia, kesempatan yang mungkin cuma akan ada sekali seumur hidup mereka. Indonesia masuk termasuk kita penggemar bola, kita kan akan jadi saksi sejarah untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi akhirnya gagal semua. Dan yang paling membuat saya agak kecewa gitu ya, solusi yang diberikan pemerintah terhadap gagalnya kita tampil di Piala Dunia khususnya buat para pemain bola, solusi yang tidak masuk akal menurut saya gitu. Masuk akal gimana? Sekarang gini, cita-cita pemain bola ada Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, cita-citanya bukan dia dapat gaji banyak gitu, kemudian bukan dia main di klub besar, cita-citanya adalah membela negara di sebuah event internasional Piala Dunia. Itu cita-cita terbesar seluruh pemain bola seluruh Indonesia. Tapi kemudian cita-cita itu sirna, tapi diganti dengan cara yang menurut saya menggelikan gitu. Ketika kemudian Pak Presiden datang membangkitkan moral anak-anak, tapi kemudian solusinya apa? Kamu mau jadi nanti kita arahkan jadi PNS, kemudian jadi polisi atau jadi TNI. Jadi sekarang cita-cita terbesar anak-anak muda kita itu yang tadinya mau jadi pesepak bola nasional mentok semuanya di PNS gitu. Dan semuanya seperti itu. Artinya mindset ini yang harus diubah juga oleh bangsa kita gitu kan. Jangan kemudian segala sesuatunya disederhanakan masalahnya sehingga kemudian solusinya juga solusi-solusi yang sederhana. Karena memang nggak bisa hilang lukanya. Ketika kemarin juga mereka para atlet itu juga menyatakan kita tuh udah berlatih 3 tahun kurang lebih mulai dari seleksi sampai kemudian persiapannya ya. Kemudian mereka menyatakan para politisi kemudian setelah ini dibatalkan dengan santainya menyatakan bahwa
Ya tenang aja, harapannya nggak berakhir kok, masih ada Betul. banyak kesempatan. Tapi kan beda ya untuk orang yang udah berjuang bertahun-tahun. Betul, dan banyak pernyataan-pernyataan pupus pejabat begitu kita, politisi kita yang menyakitkan. Sebagai contoh, PLT Menpora menyatakan bahwa gagal ke Piala Dunia bukan kiamat, Piala Dunia bukan prioritas. Iya nggak bisa ngomong begitu, iya karena kan? dia nggak ada di posisi berjuang 3 tahun, olahraga setiap hari, bahkan si Hoki cerita sehari mereka olahraga bisa 4 kali latihan, Betul. begitu, selama 3 tahun untuk menuju satu gelaran yang akhirnya batal di depan mata ya. Iya, sampai kemudian dicatatkan, ya udah kita nggak boleh patah semangat, kita harus bangkit. Permasalahannya tidak bisa semua selesai dengan kata-kata kecewa, sedih, marah, nggak bisa selesai dan kita harus kepala tegak, kita tatap ke depan, tidak bisa seperti itu. Harus ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian event-event olahraga ke depan yang digelar di Indonesia semuanya luluh lantak batal digelar karena hanya pertarungan politik yang ujung-ujungnya tidak ada satupun yang minta maaf. Nah ini kan pelajaran buat bangsa kita. Jangan misalnya nanti mau ada kejuaraan Olimpiade misalnya, tiba-tiba ada satu kelompok partai politik yang tidak suka kemudian mengganggu dan meminta kemudian dibatalkan, akhirnya kita batal jadi tuan rumah. Nah kalau seperti ini terus, bangsa kita nggak akan menjadi bangsa yang besar. Gitu. Ada dua hal yang paling penting dan harus dipahami oleh para politisi dan juga oleh masyarakat Indonesia. Hanya ada 2 momen di mana bendera sebuah negara dikibarkan. Yang pertama adalah ketika kepala negara satu negara datang atau berkunjung kepada negara lain, maka bendera dikibarkan. Pak Jokowi datang datang mengunjungi Malaysia, maka bendera kita dikibarkan. Yang kedua, ketika ada atlet olahraga yang memenangkan sebuah kejuaraan, ketika itu bendera dikibarkan. Artinya kepala negara dengan olahraga punya derajat yang sama, ikut mengangkat dan mengharumkan nama bangsa di internasional lewat sebuah bendera yang dikibarkan dan lagu kebangsaan yang dinyanyikan. Harusnya posisi olahraga ini ada di atas seluruh aktivitas lainnya, termasuk aktivitas politik. Bapak Presiden menginstruksikan saya 2 hal. 1, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Ini kan pasca surat FIFA diterima Presiden Jokowi, Erick Thohir kan diminta untuk melakukan 2 hal nih, paling nggak, nih saya bacain ya, menyusun peta biru transformasi sepak bola. Betul. Sama mengajukan FIFA agar Indonesia tetap berada dalam keluarga besar FIFA. Nah, kalau kita bicara soal poin pertama, transformasi sepak bola seperti apa sih sebetulnya yang dimaksud? Kalau kita bicara blueprint atau buku biru sepak bola kita udah sering selalu bikin itu dan kita paling jago bikin itu semua kan. Ada sebelumnya era Nurdin Halid ada visi 2025. Bikin blueprint paling jago ya. Blueprint paling jago. Kemudian ada visi 2045. Implementasinya itu kan semua akhirnya jadi kitab suci yang hanya ditaruh di lemari. Yang problem di kita adalah eksekusi dan implementasi dari apa yang sudah dibuat. Sebagai contoh di sepak bola kita aja kemarin pemilihan ketua umum, wakil ketua umum PSSI aja banyak pelanggaran terhadap statuta gitu kan. Dan tapi dibiarkan begitu saja. Artinya ini kan gambaran betapa sepak bola kita dikelola dengan cara yang buruk. Sekarang mau blueprint sehebat apapun atau 1000 lembar, 2000 lembar, bahkan ratusan ribu lembar dibuat, tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak ada komitmen. Nah ini komitmen yang harus lebih dulu dikedepankan. Jadi misalnya kalau kita mau mencalonkan lagi jadi tuan rumah event olahraga, sebelum itu semua kita lakukan, kita harus komitmen dulu di dalam negeri ini bagaimana tentang konstitusi kita gitu kan. Konstitusi kita soal pembukaan undang-undang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apakah kita maknai secara tekstual atau bisa kita terjemahkan dalam arti yang luas gitu kan. Bang Akmal kan kalau kemarin kita lihat dari rilisnya FIFA itu kan juga mention sedikit soal Kanjuruhan ya. Itu yang kemudian ada beberapa pihak yang agak menjurus ke sana untuk mengalihkan intervensi, menyatakan bahwa memang kita di internal juga banyak problem begitu. Salah satunya soal Kanjuruhan. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Ada juga orang sebagian pihak yang bilang gini, kalau memang problemnya Kanjuruhan udah dibatalin dari Oktober, bukan baru dibatalin sekarang waktu pas mau drawing gitu. Kalau Anda sendiri ngelihatnya gimana? Saya bukan ngelihat, bahkan saya menjadi saksi mata ketika saya melapor
melaporkan tragedi Kanjuruhan, saya kan anggota tim gabungan independen pencari fakta. 14 Oktober saya bertemu dengan Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Kemudian disampaikan soal rencana transformasi sepak bola. Bahkan Pak Jokowi menyampaikan kita harusnya dihukum 4 tahun, gitu kan, dari akibat tragedi Kanjuruhan. Tapi kita kemudian punya komitmen bersama-sama untuk melakukan transformasi sepak bola di bawah bimbingan FIFA. Artinya urusan Kanjuruhan sebenarnya sudah dilokalisasi dalam tim yang disebut tim transformasi. Udah kelar lah itu Udah ya? kelar. Artinya walaupun misalnya kasus pidananya, kasus hukumnya sampai sekarang masih berjalan belum selesai, tapi itu tidak mempengaruhi Piala Dunianya. Karena itu sudah dilokalisasi di satu tempat yang namanya tim transformasi. Jadi murni kemarin kita batal karena intervensi titik. Betul, tapi kan kemudian ada juga yang menggunakan tangan-tangan awal internasional bahwa kita tidak siap soal infrastruktur, gitu kan. Kalau soal infrastruktur pastinya FIFA menyampaikan seperti apa yang disampaikan ke Peru, bahwa Peru tidak siap karena infrastruktur, gitu. Nah, kita bicara infrastruktur, kita cuma sebenarnya hanya hanya ada beberapa hal kecil yang belum selesai di 2 stadion, Iwayan Dipta dan Kanjuruhan, itu soal bangku. Dan dalam waktu 2-3 minggu ke depan ini akan selesai. Jangan bicara infrastruktur, merchandise aja kita udah siap ya. Betul, merchandise sudah siap dan semuanya sebenarnya kita sudah siap. Yang kita tidak siap adalah mental kita. Ketika harusnya kita berjuang di Piala Dunia, tapi kemudian diusik oleh kepentingan politik praktis dan kita akhirnya gagal. Nah, ini saya pikir apa ya? Sebenarnya tujuannya main petasan saja ini kan, politisi ini kan cuma mau bikin wacana nyoba-nyoba, tapi main petasannya di Pelumpang sama Dumai ya meledak lah gitu kan. Di Depo Pelumpang, di Depo meledak yang pada akhirnya mereka nih nggak siap sebenarnya. Iya, mereka sendiri nggak bisa antisipasi dan sekarang kan lagi cari cara bagaimana cuci piringnya nih kan. Nah, ini PDI Perjuangan lah kita sebut, itu yang memang yang sangat mengherankan kalau misalnya Partai Keadilan Sejahtera gitu, PKS, ya memang mereka selalu kampanyenya kan seperti itu soal Palestina dan sebagainya, itu hal yang biasa. Kita nih udah baca semua strateginya dan sudah siapkan segala hal buruknya. Dan ini emang bagian dari permainan yang akan kita lakukan menuju 2024. Itu sohi itu beritanya. Karena orangnya ngomong langsung sama saya gitu. Nah, sekarang kan kita bicara balik lagi soal memang ya Piala Dunianya lah gitu ya. Sekarang kan Peru juga ikut dibatalin nih sama FIFA. Kalau Peru kan isunya soal infrastrukturnya nggak siap. Kalau Indonesia kan kita siap nih secara infrastruktur. Mungkin nggak sih? Ini kan isunya ketika kita kemarin awal-awal dibatalin, sempat ada isu yang berhembus nanti kita mungkin akan dapat tukar guling ke Peru karena di Peru itu nggak ada Israel yang di U17 itu. Jadi kita mungkin bisa jadi tuan rumah untuk U17. Ada nggak sih kemungkinan ke sana? Kemungkinan sih ada, tapi menurut saya tidak melihat bahwa kita ganti tukar guling seperti ya bisnis atau jual beli di pasar gembrong lah. Ketika kita kemudian belikan mainan anak kita, bawa pulang anak kita nggak suka, kita bisa tukar gitu. Tidak semudah itu sih menurut saya, karena pastinya FIFA punya aturan-aturan tersendiri. Apalagi misalnya yang masalah di kita kan adalah intervensi gitu kan. Ini kan bahaya, bisa jadi ntar U17-nya ada intervensi lagi, mau persiapan ada intervensi lagi gitu kan. Ada 4 negara yang sebelumnya batal jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi faktornya bukan karena intervensi politik. Yang pertama adalah Nigeria 1991 batal karena pencurian umur tim nasionalnya. Kemudian 1993 Yugoslavia batal karena ada perang. Kemudian 1995 lagi-lagi Nigeria dipercaya sebagai tuan rumah, tapi kemudian ada wabah meningitis yang kemudian dipindahkan. Terakhir Irak 2003 karena perang. Nah, Indonesia karena intervensi politik. Nah, ini harusnya ya FIFA akan melihat harus ada hukuman yang setimpal, karena menurut FIFA adalah kalau kasus Indonesia ini harus jadi pembelajaran 216 anggota FIFA lainnya. Jangan sampai nanti ada anggota lainnya bersikap seperti Indonesia, melanggar komitmen yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, kalau ini kan bahaya. Kemudian kalau FIFA memberikan begitu saja misalnya kepada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, nanti anggota lain akan tanya, ada bisnis apa Gianni Infantino dengan Indonesia nih? Apakah jangan-jangan seperti Blatter punya bisnis dengan Qatar? Nah, ini kan akan menggoyang posisi Gianni Infantino sebagai presiden FIFA. Jadi FIFA menurut saya akan menegakkan aturan yang mereka punya, karena ini akan menjadi cerminan kedaulatan FIFA di mata para anggotanya. Meskipun sebenarnya kita juga masih berharap kemungkinan itu ada ya. Nah, kemungkinan itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih berpikir kita lebih baik berbenah dulu di dalam lah gitu kan. Berbenah dalam hal apa? Ya masalah stakeholder sepak bolanya, termasuk soal politiknya. Konstitusi kita saya pikir harus ada judicial review terhadap konstitusi kita. Apakah kita terjemahkan secara tekstual atau kemudian bagaimana
kita menerapkan undang-undang Permenlu nomor 3 tahun 2019. Jangan sampai ya nanti gaduh lagi. Nah sekarang kan ini kaitannya dengan olahraga, ini ke depan akan dampaknya besar. Olimpiade kita mencalonkan diri akan sangat berat. Kenapa? Nanti Olimpiade ada Israel, Piala Dunia 2034 kita mau mencalonkan diri juga berat, kejuaraan dunia lainnya juga berat. Kenapa? Karena ada Permenlu nomor 3 tahun 2019 di mana di situ ada aturan soal hubungan dengan Israel. Nah, karena itu perlu judicial review sehingga kemudian ada aturan baru yang dibuat misalnya khusus untuk olahraga, maka kedaulatan yang berbicara adalah kedaulatan olahraga. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan memudahkan kita memulihkan citra kita di mata internasional. Bang Akmal, kita mau bicara soal Menpora baru nih yang kemarin baru dilantik. Gimana Anda melihatnya? Ya, saya pikir berat ya, tapi kan ini kan Menpora ini pilih apa ya istilahnya, jatah partai politik sebenarnya. Buat saya sih bukan suatu yang mengagetkan gitu. Tapi tugas berat Pak Dito Aritejo untuk membenahi olahraga Indonesia gitu. Kenapa membenahi? Karena banyak problem yang dihadapi bangsa kita dalam kaitannya dengan dengan olahraga. Yang menarik kan Menpora lamanya lebih memilih menjadi wakil ketua umum PSSI dibanding menuntaskan tugasnya sebagai Menpora. Ada PR berat ke depan, ada SEA Games misalnya. Kemudian ada Watch Beach Game pada bulan Agustus 2023 di mana di sana ada Israel di dalamnya. Itu kan akan jadi PR besar buat Menpora baru. Terus ada desain besar olahraga nasional yang sampai sekarang belum jalan, hanya jadi kitab suci. Jadi cita-cita Menpora kemarin adalah desain besar olahraga nasional adalah tujuannya yang ingin dicapai tapi belum dilaksanakan. Yang paling penting menurut saya adalah Menpora baru ini ada PR lagi soal WADA, lembaga anti doping dunia, di mana kita belum bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini PR sebenarnya buat Dito Aritejo untuk menyelesaikan ini semua dari seniornya. Nah, yang paling penting ke depan adalah ini kan jangan sampai kemudian pergantian Menpora ini cuma sekedar kampanye Partai Golkar kepada masyarakat bahwa Golkar mengakomodasi generasi Z, generasi muda untuk memimpin Menpora yang kemudian berimbas 2024 juga bahwa generasi muda itu pilihlah Partai Golkar karena di sana memberikan ruang sebesar-besar kepada yang anak muda. pasti Ini ketika parah sudah duduk di posisi Menpora, Pak Dito Aritejo itu justru harus menunjukkan bahwa itu nggak cuma kursi politik yang ditempati, tapi juga dia harus bisa menyelesaikan PR-PR yang kemudian sudah diwariskan ya sama Menpora sebelumnya untuk menyelesaikan khususnya soal isu-isu olahraga. Jangan sampai cuma sekedar jadi voucher lah, voucher politik. Terima kasih Pak Akmal Marhali telah bergabung bersama kami di Live on Point. Dan itu dia tadi perbincangan saya dengan Akmal Marhali. Kita jumpa lagi di Live on Point episode selanjutnya. Sampai jumpa. Livi.